Pulau Onrus itu banyak kuburannya ya. Nah, ini tenda saya. Ngopi. Nah, ini udang rebon sama bangkai ikan apa gitulah ya. Kita coba aja lempar. Nah, ini dapat ikan apa ya? Ikan serinding. Di sini saya akan tidur. Halo semuanya, Ardo Bewok di sini. Hari ini saya lagi di Pulau Onrus, lagi mancing sendirian, nginep, pasang tenda. Nih bisa dilihat tendanya ya. Nanti saya kasih lihat detailnya. Nah, ini udah sore. Nanti malam saya mau mancing. Mancingnya sih macem-macem ya, mulai dari mancing cumi sampai mancing dasaran ya. Kita target ikan-ikan karang gitu ya. Saya juga udah bawa umpan udang rebon gitu. Nah, ini pertama kali saya mancing di Pulau Onrus, teman-teman. Jadi di Pulau Onrus itu banyak kuburannya ya. Jadi saya ngecampnya di dekat dermaga aja lah ya, nggak berani di dekat-dekat kuburan sana, terus juga gelap. Oke, kita lihat aja keseruannya, stay tune. Nah, ini tenda saya cuman sekedar begini aja ya, tirai gitu ya, nggak pakai cover buat ngelindungin diri dari nyamuk. Terus di sini ada joran bullpen saya bawa ya, udah saya setting buat mancing dasaran. Terus saya bawa air minum ini ya, ukuran 5 liter. Terus ini ada dry bag, isinya sih es batu ya, es batu sama udang rebon ya buat mancing. Tuh ada Fanta juga nih, begitu. Nah, ini situasi pulaunya, nggak sepi-sepi banget sih, ada juga yang mancing gitu ya. Tuh di dermaga ada orang ya. Saya kirain sih sepi gitu ya, ternyata ramai juga ya. Ini suasana Pulau Onrus di sore hari. Tuh banyak bangunan bersejarah, mulai dari benteng, terus juga barak gitu ya. Karena kan sejarahnya ini awal-awalnya tuh Pulau Benteng oleh Belanda, VOC. Terus digunakan lagi sebagai barak atau mes orang-orang naik haji. Ya, beginilah kondisinya.
Nah, saya mau ke toilet nih. Saya kira ini pulaunya beneran sepi ya, ternyata ada warung juga nih teman-teman. Lihat tuh, warung loh. Warung nih. Ada warungnya ya. Ini sepi. Misi Bu, misi Pak. Ternyata ada warung ya. Warungnya buka. Bukanya hari apaan aja Bu warungnya Bu? Warungnya buka hari apaan aja? Buka Tiap hari ya? Oh. Tutupnya jam berapa? ya, asal mati lampu aja. Oh, asal mati lampu. Jam 10 ya. Numpang video apa ya? Tuh, bunyet asam ya. Oh, ada pohon asamnya ya di sini ya? Buah asam. Oh, banyak ya. Jadi begitu ya. Nggak seseram yang diceritakan youtuber, media lebay ya. Di Pulau Ondrus tuh nggak seseram yang dikira, karena nggak sepi-sepi banget. Terus juga ada yang jualan. Jadi kalau nanti kalian kesini nginep gitu, uji nyali atau mancing, terus lihat hantu, tinggal ke warung aja, ya kan, nongkrong, ngopi, makan gorengan. Jadi nggak horor lagi, begitu. Oke, saya mau nyeting pancingan dulu nih ya. Nah, ngopi guys. Waduh, susah banget dibuka. Aduh, gimana nih? Aduh, susah banget tuh. Ngopi guys. Mau kopi apaan nih? Ini apa ya? Ini kayaknya sih ini teh oleh-oleh ini ya, dari luar negeri nih. Teh. Kalau ini apa nih? Kopi putih tradisi. Waduh, kayaknya produk Malaysia ini ya. Nah, yang ini aja lah kita ya. Coffee mix 3 in 1 Indo Cafe, cakep. Jadi tips dan triknya begini teman-teman ya, biar praktis. Saya pakai bekas botol susu anak saya ya, tuh, praktis dibawa kemana-mana. Terus juga aman ya, daripada pakai gelas aqua itu nggak aman ya teman-teman, karena beresiko terpapar BPA gitu. Kalau ini aman ya, karena bebas BPA. Terus juga nggak nyampah ya kan, begitu. Cakep nih, udah nih, tinggal dituang.
Nih, tuang begini teman-teman. Cakep bener ya. Tuh. Oke, tinggal diaduk nih. Ini adukannya ya. Gitu teman-teman kalau ngopi di pulau ya. Ngopi teman-teman. Ngopi. Ngopi. Mantap. Kapan lagi kan? Ngopi di pulau. Jarang-jarang. Nah ini udang rebon sama bangke ikan apa gitulah ya, kita coba aja lempar. Wah. Tiga. Ini dapat ikan apa ya? Ikan serinding. Taruh sini aja ya. Tuh, biar rame. Settingannya kudu diubah nih. Nah, ini penampakan tenda saya ketika di malam hari, teman-teman. Gelap ya. Coba nyalain lampu. Nah, begini. Tuh. Di sini saya akan tidur. Cakep, ya, cakep kali. Wis. Begitulah. Nah, sekarang saya mau masak mie instan, teman-teman. Ini kita nyalain kompornya dulu. Nah, gitu. Kompor udah nyala. Taruh. Tunggu airnya mendidih. Terus mie instannya dimasukin ya. Ini saya masak mie sedap ya, tuh mie sedap goreng. Nah, ini airnya sudah saya buang. Sekarang segera kita masukin bumbunya. Oke, ini udah semua, tinggal diaduk-aduk. Diaduk-aduk aja nih. Oke, ini sudah bisa dimakan. Mie instan ala pulau. Selamat makan. Nah, pagi-pagi saya dapat ikan ini, teman-teman. Ikan kakap sweet lip emperor tuh ya, pakai umpan micro spoon tuh seperti ini. Lumayan, tarikannya mantap. Ini saya pakai tackle Extreme Ultralight, benangnya PE 1 LB, terus leadernya 4 LB. Jorannya travel rod 1-4 LB. Jos lah.
Ya, siang ini saya mau nyantai-nyantai aja ya teman-teman, sambil lihat pemandangan di Pulau Ondrus, terus juga sambil ngebayangin sejarah pulau ini ya. Saya sempat baca-baca juga ya, di Pulau Ondrus itu berkali-kali mengalami pergantian kekuasaan ya. Ya, wilayah Jakarta ini kan ya dulu kan dikuasain kerajaan yang masih simpang siur ya, yang awal-awal tuh ya, yaitu Salak Nagara ya, di Banten ya lokasinya tuh. Kenapa simpang siur Salak Nagara itu? Karena bukti peninggalan tulisannya tuh sangat sedikit ya, makanya agak-agak simpang siur tuh Salak Nagara ya. Dari Salak Nagara terus muncullah kerajaan di Jawa Barat itu, kerajaan Sunda ya teman-teman. Tapi namanya belum Sunda gitu ya, namanya tuh kalau nggak salah Tarumanegara ya dulu ya. Tarumanegara dulu ya. Kerajaan Tarumanegara itu dia menguasai separuh Jawa ya, wilayah Jawa Barat sampai sedikit ke utaranya ya Jakarta, dan ya pulau-pulau ini termasuk ya daerah kekuasaan mereka nih. Kan mereka juga berdagang ya lewat laut gitu, berarti ya ini wilayah mereka juga nih. Cuman saya belum nemu sih ada prasasti gitu ya di Kepulauan Seribu itu ya, prasasti peninggalan gitu belum nemu ya, atau belum baca ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Nah, dari kerajaan Tarumanegara itu berubah nama lagi tuh ya, kerajaan Sunda Galuh ya, dibagi dua tuh ya, Tarumanegara. Terus ahli warisnya tuh ya pecah ya, pecah kongsi gitu ya, jadi kerajaan Sunda dan Galuh gitu ya. Galuh tuh kalau nggak salah di daerah Cirebon gitu ya, ke arah sampai ke arah Jawa Tengah itu ya Galuh. Sunda itu yang di baratnya gitu lah ya, kalau nggak salah seperti itu ya, Sunda Galuh. Terus Sunda Galuh itu gabung lagi tuh ya, seiring berjalannya waktu gabung lagi jadi kerajaan Pajajaran ya. Nah, itu di era-era Jawa Timur tuh udah jadi Majapahit ya, udah ada Majapahitnya tuh. Nah, kan di Jawa Timur tuh kompleks juga itu teman-teman ya, peralihan kekuasaannya ya, dari kerajaan Kediri, terus Ken Arok dengan Singosarinya ya, kerajaan Singosari, terus serangan Mongol ya kan, terus Mongol dikalahin Raden Wijaya, jadi kerajaan Majapahit tuh ya di wilayah timur barat ini, kerajaan Pajajaran ya. Nah, Kepulauan Seribu itu termasuk wilayah kekuasaan Pajajaran ya teman-teman. Terus era-era 1500-an tuh ya, era-era kolonialisme ya datang. Awalnya itu pelaut-pelaut dari Portugal ya, atau bahasa Indonesia itu Portugis ya. Seingat saya tuh Alfonso Albuquerque gitu ya. Cuman dia mendaratnya nggak di Pulau Jawa ya, mendaratnya tuh seingat saya di Malaka ya, Selat Malaka sana gitu. Dari Portugis terus datang Belanda ya, sekitar tahun 1600-an ya Belanda itu ya. Ya dagang, terus juga
konflik ya kan dengan kerajaan lokal ya. Terus ya akhirnya menguasai ya Belanda itu di wilayah Jakarta ini ya. Oh sorry, sebelum Belanda tuh sempat runtuh juga ya si Pajajaran itu ya. Pajajaran itu runtuh, jadi Kesultanan Banten dan Cirebon ya kalau nggak salah ya, jadi pecah gitu ya, ada dua tuh, Banten dan Cirebon. Nah terus datang Belanda tahun 1600-an, menguasai wilayah Jakarta ini ya. Dulu namanya bukan Jakarta ya, dulu namanya Jayakarta ya, terus jadi Batavia ya. Batavia tuh pemberian nama Belanda ya, Batavia. Nah di zaman pemerintahan Belanda di Jakarta ya, Kepulauan Seribu ini banyak dijadikan pusat-pusat pelabuhan ya, pusat-pusat transit gitu ya. Salah satunya di Pulau Ondros ini ya, menjadi pusat transit dan menjadi lokasi galangan kapal ya, atau bengkel kapal gitu ya, tahun 1600-an oleh Belanda. Terus seiring berjalannya waktu datang Inggris ya, ingin merebut perdagangan ya di Indonesia ini, monopoli rempah-rempah ya, sempat konflik dengan Belanda ya kan. Nah terus sekitar tahun ya masih era-era segitu ya, 1600 sampai 1800-an gitu ya. Nah Pulau-Pulau Seribu ini banyak difungsikan jadi benteng ya. Di Ondros ini termasuk dijadikan benteng oleh Belanda ya, dan pulau-pulau sekitarnya kayak Pulau Cipir ya, pulau-pulau tetangganya nih di Ondros kan ada Cipir, ada Pulau Kelor, ada Pulau Bidadari ya. Dulu namanya bukan Pulau Bidadari ya, saya lupa gitu. Nah itu dijadikan benteng semua oleh Belanda, sempat dihancurin juga oleh Inggris ya. Terus Inggris berkuasa ya kan. Terus seiring berjalannya waktu Inggris konflik lagi dengan Belanda ya, kalah ya, Inggris mundur ya ke Singapura dan Malaysia mereka ya. Terus Belanda kembali berkuasa sampai tahun 1900. Pulau ini dialihfungsikan lagi oleh Belanda menjadi tempat transit dan tempat karantina orang-orang yang mau pergi naik haji. Jadi orang-orang dari Kepulauan Jawa sih ya umumnya ya, karena Jawa di masa itu memang sudah padat penduduk ya teman-teman ya. GoPro stop recording.